Pemirsa, tingginya gelombang kasus COVID-19 membuat layanan kesehatan di ambang kolaps setelah serbuan pasien COVID-19 di berbagai daerah. Warga diminta untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk memerangi penyebaran virus corona. Rekor demi rekor kasus baru COVID-19 di Indonesia terus tercipta sehari-harinya. Tak hanya berdampak pada rumah sakit di berbagai daerah yang diambang kolaps, tingginya lonjakan kasus juga berdampak pada tenaga kesehatan yang tumbang satu demi satu. Kondisi ini juga berdampak pada kenaikan angka kematian di Indonesia. Terdapat beberapa aturan yang tertuang dalam skenario PPKM darurat atau bekerja dari rumah untuk sektor non-esensial. Sementara untuk sektor esensial menerapkan 50% bekerja dari kantor dan 50% lainnya bekerja dari rumah. Sementara sektor krusial beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan. Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau online. Seluruh tempat ibadah ditutup sementara, kegiatan peribadatan dilakukan dari rumah. Seluruh fasilitas umum meliputi area publik, taman, tempat wisata ditutup sementara. Kegiatan seni budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan ditutup sementara. Kegiatan di pusat perbelanjaan, mal, dan pusat perdagangan ditutup. Sementara untuk supermarket, pasar tradisional, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari tetap beroperasi hingga pukul 20 WIB dengan pembatasan pengunjung hanya 50%. Sementara rumah makan dan restoran hanya menerima layanan take away atau delivery. Masyarakat dilarang makan di tempat. Seluruh lapisan warga diminta disiplin menerapkan protokol kesehatan lantaran aturan demi aturan yang dibuat pemerintah tidak akan membuahkan hasil jika warga masih saja abai dan tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan. Tim Liputan melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kesiapan Provinsi Jawa Tengah terkait penerapan PPKM darurat, segera kita berbincang bersama Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Selamat siang Pak Ganjar, salam sehat selalu Pak. Selamat siang, Alhamdulillah. Baik, Pak Ganjar, ini baru saja Presiden mengumumkan tentang pemberlakuan PPKM darurat di wilayah Jawa dan Bali. Nah, kemudian bagaimana kesiapan Provinsi Jawa Tengah, Pak? Ya, insya Allah kita sudah siap. Kita sudah bicara dengan Kapolda, dengan Pangdam, ya. Dan kita mengikuti apa yang kita sudah buatkan Menko, termasuk menyiapkan ada di lapangan, edukasi kepada masyarakat dan menyiapkan fasilitas yang ada di rumah sakit begitu. Baik, lantas bagaimana dengan kondisi keterisian di rumah sakit Jawa Tengah saat ini Pak Ganjar? Ya, kalau bor rata-rata kita sudah agak berbahaya di beberapa daerah. Berbahaya dalam arti perlu adanya bantuan-bantuan dari kita. Maka di Semarang Raya, Solo Raya, Banyumas Raya, terus kemudian Pekalongan Raya, ya, terus kemudian ada di sekitar Kudus, ya, Pati Raya, itu menjadi perhatian-perhatian kita. Maka kemarin beberapa rumah sakit darurat sudah dibuat, ada di Kota Semarang, di Kota Solo, di Kendal, di Banyumas. Maka saya mendorong para kawan-kawan Bupati Wali Kota untuk menambah itu. Kemarin saya cek di Sukoharjo juga, sedang ada penambahan, di Klaten ada penambahan, ya, tempat tidur. Nah, sekarang kita lagi siapkan dukungan SDM-nya, termasuk oksigen, Mbak, karena oksigen ini kebutuhannya cukup banyak, meningkat seiring meningkatnya jumlah pasien. Maka kita koordinasi dengan pemerintah pusat dan alhamdulillah respon dari pemerintah pusat bagus, sehingga sekarang isotank kita siapkan untuk cadangan kita menyiapkan dukungan oksigen begitu. Baik, Pak Ganjar, kalau kita lihat dari skenario PPKM darurat ini kan ada beberapa sektor yang diperketat seperti tempat ibadah ditutup, kemudian supermarket dan pasar tradisional beroperasi 50%, restoran ditutup hanya boleh melayani take away dan delivery, tidak boleh dine in, sementara mall pun juga ditutup dan 100% sektor non esensial diminta untuk WFH atau bekerja dari rumah. Jika nantinya ternyata implementasi di lapangan ditemukan ada pelanggaran-pelanggaran, adakah sanksi yang disiapkan Pak Ganjar? Iya, ada beberapa hal yang mesti kita lakukan. Satu, pendekatan kepada masyarakat. Dua, penegakan hukum atau law enforcement. Maka edukasi ini jauh lebih penting daripada kita bicara sanksi. Kalau kita sudah mengedukasi, masyarakat sudah mulai memahami, maka kalau kemudian mereka tidak bisa mentaati,
ya tindakan tegas akan dilakukan. Kerumunan akan dibubarkan, toko nggak mau tutup, tempat-tempat nggak mau tutup ya akan ditutup, akan kita tutup. Tapi setidaknya sampai dengan beberapa hari ini saya sudah menyampaikan, memberikan instruksi gubernur dan mulai berjalan kemarin dan beberapa kabupaten kota juga sudah melaksanakan. Contoh nih, ini tutupnya jam berapa? Jam 8, tadi malam saya cek jam 8, alhamdulillah tutup. Jadi kalau nanti kemudian tidak mengikuti ketentuan, tentu dengan PPKM darurat ini aparat penegak hukum akan bertindak sesuai dengan aturan itu. Dan saya butuh dukungan masyarakat. Kalau kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Selandia Baru, gerakan tim 5 juta, sekarang kita buat di Jawa Tengah gerakan tim 35 juta. Apa 35 juta itu? Kira-kira sebagian penduduk semua menjadi satu tim untuk melakukan dukungan terhadap PPKM mikro darurat ini agar bisa berjalan dengan baik dan kita bisa memotong laju kenaikan COVID. Baik, terima kasih Pak Ganjar Pranowo atas waktunya bersama Seputar News Siang RCTI. Sehat selalu Pak Ganjar dan selamat beraktivitas kembali. Sama-sama. Terima kasih.